Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Pomo Bola. Pomo Bola yang pastinya kita akan membahas aftermatch pertandingan Persib versus Malut United. Dan sudah pasti dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 2-0, dibalas tuntas kekalahan di Malut dengan skor yang sama yaitu 2-0. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, sorry banget nih baru bisa bahas sekarang nih. Karena kemarin-kemarin tuh badan kurang fit gitu, sampai sekarang juga udah agak mendingan gitu sekarang, tapi tidak menutup kemungkinan tidak menghalangi untuk membahas pertandingan Persib Bandung melawan Malut United. Sebelumnya kita bahas dulu starting line up ya guys. Kiper Teja Paku Alam. Lalu nah ini nih yang agak mengejutkan ya, 4 back belakang Mat Ricardi diduetkan dengan Julio Cesar, dan di kanan Putros dan di kirinya Federico Barba. Dan ini menandakan apa guys? Bojan Hodak tuh pinter gitu, karena ingin menahan counter attack cepat dari Malut gitu. Dari serangan Malut tuh kan bahaya banget ya, serangan-serangan dari Malut tuh counter attack-nya, karena ngandelin skill individu dari para pemain Malut, salah satunya mungkin Ciro Alves. Makanya nih dipasang 4 defender yang sangat-sangat solid, itu susah ditembus banget tuh. Sampai David Da Silva dan Ciro Alves juga kayak nggak main gitu, nggak kelihatan gitu, saking dikantonginnya sama 4 back belakang. Lalu di tengah nih ada Eliano Renders, Adam Aris, dan Tom Hey. Kembali Renders membuktikan kalau dia main di midfield tuh solid banget gitu. Karena kalau nggak salah sempat ada wawancaranya juga, Renders tuh pernah bilang kalau nggak salah ya, dia tuh siap dimainkan di mana saja oleh coach Bojan, tapi dia tuh paling favorit main di tengah gitu. Lalu 3 depan ada Beckham Putra, Robby Darwish, dan false nine William Barros. Babak pertama Persib bermain cukup baik, penguasaan bolanya, serangan-serangannya, dan strategi William Barros ini jadi false nine ini cukup efektif gitu ya, walaupun mungkin tidak terlalu banyak peluang yang berbahaya, dan mendapatkan voucher penalti di menit sekitar 35. Itu udah jelas ya guys, pelanggaran. Robby Darwish tuh ada sentuhan tuh di kotak penalti tuh, sampai si wasitnya juga ngecek VAR-nya agak lama gitu, karena ingin memastikan ini tuh penalti atau enggak, dan ya layak penalti karena pelanggaran. Lalu eksekusi yang sangat dingin dari Profesor Tom Haye atau Tom Hay, dan seperti selebrasinya juga ya dingin yang kayak gini nih. Itu dia selebrasi dingin puncak klasemen tiris. Lalu mungkin kita lanjut agak bahas dulu statistik keseluruhan ya. Ball possession Persib unggul 59%. Ini berdasarkan dari Instagram Liga Ang. Ball possession Persib 59, Malut 41. Shot on target Persib 2 dan Malut 0. Karena yang sundulan Gustavo Prangka itu offside ya, udah dipiksin sama wasit itu offside ya. Jadi nggak masuk shot on target yang si Prangka heading itu. Dan total shot Persib itu ada 15 guys, ada 15. Lalu kita bahas di babak kedua guys. Sebelum kita masuk ke babak kedua, kita bahas dulu overall pergantian pemain di babak kedua. Di babak kedua Robby Darwish langsung ditarik keluar dan masuk Andrew Jung, yang menandakan Robby Darwish itu dipakai untuk di babak pertama regulasi U23. Kenapa nggak kakang? Karena balik lagi yang tadi, Persib tuh 4 backnya tuh back andalannya semua lah untuk melawan Malut tuh dikasih paham gitu. Jadi kakang tuh gak dimainin di match ini, dan yang masuk Robby Darwish untuk mengisi slot regulasi U23. Nah, balik lagi Robby Darwish langsung ditarik keluar oleh Bojan, digantikan oleh Andrew Jung, yang mana Andrew Jung langsung menjadi striker dan Barros digeser ke kanan. Lalu Dewangga masuk menggantikan Julio Cesar yang cedera hamstring tampaknya ya. Nah, dengan masuknya Dewangga mengisi back kiri, dan Barba geser di back tengah, diduetkan kembali bersama Mat Ricardi. Lalu menit 57 juga Beckham Putra dimasukkan oleh
Beckham Putra ditarik keluar karena kayaknya dia cedera juga, karena pincang juga jalannya, dan benar dia nggak dibawa juga kalau nggak salah ke Thailand, dan digantikan oleh sang pembeda yaitu Berginho. Ini pemain pelan-pelan makin kesini makin menunjukkan kualitasnya, kapasitasnya untuk pantas bermain di skuad Persib Bandung musim ini. Lalu Adam Alis ditarik keluar juga, dimasukkan Luciano untuk menjaga keseimbangan, dan Tom Hey digantikan oleh Sadil Ramdhani yang belum main 1 menit pun, bahkan 22 detik kalau nggak salah langsung mencetak gol yang asis dari Berginho yang berjibaku tuh dari tengah. Dia wah, pokoknya di malam itu Berginho berdansa, sambanya itu udah keluar tuh sampai semua pemain Persib tuh, bahkan Tom Hey belum sempat duduk guys, baru diganti, baru tos-tosan langsung ngegolin tuh. Sadil belum sempat duduk, gila banget. Dan golnya itu cantik banget. Berginho akselerasi dari tengah, lalu umpan terobosan, Sadil one on one dengan kiper berhasil lewat dan langsung gol. Dan gak offside ya guys, lagi-lagi gak offside. Makanya heran tuh pelatih asisten manajer kalau nggak salah dari Malut protes kan, ada mafia atau apalah. Coba cek aja kapan kalau kebukti Persib main mafia, laporin aja, karena aneh gitu sama statement kayak gitu tuh. Gak mendasar gitu statement gitu. Dan peluit akhir keunggulan Persib 2-0 kembali melanjutkan tren positif dan bertahan di papan atas di pucuk dingin, karena untuk di liga itu sekarang belum aman gitu, karena posisi poinnya sama Borneo sama Persija itu masih dekat-dekat gitu, bahkan sama Borneo beda 1 poin gitu. Kalau sama Persija, untungnya kemarin Persija kalah di kandangnya sama Arema, itu unpredictable, gak nyangka juga tuh, karena orang mikirnya sih Persija bakal menang gitu di kandang, tapi ya ternyata Persija kalah. Dan persaingan di atas tuh masih ketat juga nih, Persib, Borneo, Persija, bahkan sama Malut juga, dan Persebaya nih yang dikit-dikit pelan-pelan mulai naik ke atas. Makanya diwaspadai, apalagi ntar Persib juga lawan Persebaya kan main di Surabaya gitu. Dan akhirnya Persib bisa menang lebih dari 1 gol kemarin tuh 2-0. Dan dari segi permainan lebih matang gitu, dari penguasaan bola, dari penyerangan, dari serangan baliknya, counter attack-nya lebih dewasa gitu, mainnya lebih makin apik, membungkam dan membuktikan kepada para fans yang mengkritik kemarin hanya bisa 1 gol, dan sekarang Persib membuktikan menang 2 gol. Jadi ya untuk di Liga 1 ini sebenarnya sistemnya tuh agak simpel gitu, nggak perlu main cantik, nggak perlu main penguasaan bola ya, kita Persib tuh main nunggu, tapi bisa mencetak gol, still win the game gitu, tetap aja menang gitu. Jadi ya Bojan mungkin udah lebih paham lah gimana cara menangani permainan di Liga 1 ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Coach Bojan Hodak dengan pergantian pemain yang sangat brilian, sangat apik, sangat baik. Perhitungannya itu nggak tahu gimana tuh, Coach ajaib banget. Respect, thank you untuk Bojan Hodak. Dan after match-nya itu yang agak mengharukan untuk sang mantan, Ciro Alves dan David da Silva diajak ke supporter. Jujur itu merinding sih ya, karena kita nggak menutup kemungkinan ya, walaupun kata Wahaji Unu before match itu tekankan mantan sabubukna, artinya apa, nggak ada kata mantan, nggak ada kata masa lalu. Kalau apa yang dilawan Persib tuh hajar sebubuknya, nggak boleh dikasih enak gitu, nggak boleh dikasih nyaman gitu. Mantan di main ke Bandung tuh harus diteror sabubukna biar ketar-ketir, dan Gustavo juga. Nah, dia tenang tuh, dia sepanjang match nyanyian dari Boboto, dari Ultras, dari semua, mental aman gak Bang Gustavo. Makanya lain kali untuk melakukan sesuatu tuh dipikirkan terlebih dahulu ya, apalagi ini kan mantan klub kamu gitu, bisa dipungkiri, nama lu bisa gede juga, bisa dilirik sama Malut juga karena Persib Bandung juga gitu. Lu kan main di Persib Bandung, makanya Malut tertarik. Makanya apalagi nyoret-nyoret sama Bandung itu sangat disayangkan nih, walaupun konteksnya mungkin bercanda atau apa, tapi jangan kayak gitu lah bercandanya. Lalu next matchnya Persib akan bertandang melawan Ratchaburi di Pentas Asia atau ACL2. Dan untuk di liganya, alhamdulillahnya lawan Borneo tuh diundur ya guys, jadi
Mungkin kurang juga bakal bahas preview match sebelum pertandingan versi Persela Caburi ya di video selanjutnya. Mungkin sekian pembahasan kali ini Persib versus Malut. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa dukung channel ini terus, share kepada teman-teman kalian. Kalau mungkin ada kekurangan atau apa, boleh kita komen aja di bawah. Mungkin cara pembawaan gue ini kurang enak atau gimana, boleh komen aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe, karena kalau udah tembus 1000 subscriber, gue mau bikin vlog ke GBLA. Thank you for watching and goodbye. Bye.